Ya kalau misalnya bakat itu ada, pertanyaannya beli di mana itu bakat. Pasti akan ada yang nanya itu. Kamu mau beli bakat aja nggak usah kerja keras, beli aja. Iya kan? Kayak ijazah dong Mas. Iya. Dan kemudian kamu disuntik vaksin bakat terus kamu bisa acting. Wah, Kan benar gitu. juga. Terus kerja kerasnya di mana? Tapi dengan begitu berarti metode dengan sekumpulan tadi ya, maksudnya di keilmuan yang cukup berkembang sampai sekarang pun bisa dianggap nggak, bisa disebut nggak kalau setiap orang bisa berakting gitu loh. Akan kalau misalkan diajarin ya pasti bisa gitu. Iya. Siapapun itu. Bisa. Iya. Berarti nggak soal bakat ya? Bukan. Aku tidak sepakat dengan bakat. Wah, tiwas tak genjrengi Mas. Kirain mau nyanyi bener. Iya, tidak. Karena gini, ya kalau misalnya bakat itu ada, pertanyaannya beli di mana itu bakat. Pasti akan ada yang nanya itu. Kamu mau beli bakat aja nggak usah kerja keras, beli aja. Iya kan? Kayak ijazah dong Mas. Iya. Dan kemudian kamu disuntik vaksin bakat terus kamu bisa acting. Wah, Kan benar gitu. juga. Terus kerja kerasnya di mana? Hmm. Bagiku semua tentang kerja keras. Aku loh nggak waktu kecil kan suka bikin wayang nih. Orang tua aku bilang gini, sampai dua-duanya. Besok kuliahnya diisi aja. Orang tua di Cirebon. Aku nggak tahu isi itu di mana dan apa. Kesenian katanya. Nggak mau. Nah terus bikin wayang, ya senang aja. Aku nonton wayang seneng. Aku punya pengetahuan wayang banyak gitu dari kecil, cuman senang aja. Tapi aku nggak mau kesenian. Nah terus artinya aku nggak punya yang namanya kekuatan besar bakat di kesenian acting dan seterusnya. Aku baru kenal acting di tahun 2002. Kan gitu. Bisa main film, siapapun bisa main film. Ya. Yang menilai bagus dia, yang lain mungkin bilangnya jelek. Kan gitu. Aku nulis novel juga. Baru 3 novelku terbit. Aku nggak punya kemampuan menulis itu. Aku belajar menulis. Kan gitu. Aku natah wayang ya memang dari dulu udah belajar, tapi itu bukan pemberian Tuhan begitu saja gitu. Ya. Aku bisa bilang ya semuanya ada di situ, cuman kamu mau naikin potensimu dengan bekerja keras apa enggak? Gitu sih. Ya. Nah, sebagai acting coach nih, Mas, kan tadi kan pandanganmu sudah, misalnya aku melihat kamu punya banyak pandangan dan pegangan yang udah selama ini dibawa lah. Ngomongin acting coach, saat ketemu sama aktor lain misalkan yang ternyata punya pandangan berbeda gitu, dan di situ misalkan syutingan kamu sebagai acting coach, nabrak nggak tuh ketika kasih tahu dia atau apa? Pernah ada dia anaknya aktor di Jakarta, bagus, aktor bagus. Terus karena dia merasa sudah belajar dengan papanya gitu, jadi kayak enggan untuk belajar waktu itu. Sementara yang lain itu penyanyi semua dan mereka nol. Aku kasih metode yang sama dia nabrak. Maksudnya tetap nggak, aku tahu nggak sepenuh hati dia belajar. Terus aku bilang gini, metode itu sangat sederhana, tapi insya Allah akan mujarab dipakai. Pertanyaannya kamu mau apa enggak? Gitu. Masih nggak terpantik. Sampai kemudian syuting, yang 4 orang ini berhasil dengan sangat baik mempresentasikan Penyanyi itu. mempresentasikan aktingnya. Dan yang satu ini berkali-kali ada take lagi. Kacau banget. Adegan nangis dia nggak bisa dan seterusnya. Sampai aku bisikin gini. Motivasi, bukan motivasi metode, tapi aku bilang gini. Malu nggak tuh aku bilang. Yang lain bukan aktor. Kamu kan aktor katanya. Kamu nggak mau pakai metodeku kan? Sekarang kena batunya. Habis itu dia nangis langsung. Yang diminta oleh nangis, ya kan? Iya. Tapi habis itu dia minta maaf dan kemudian ya bagiku sih terlambat karena film sudah berlangsung. Jalan. Tahu rap. Tapi aku cuma punya satu itu sekali. Terus yang lainnya sih masih bisa searah. Walaupun yang aku hadapi artisnya itu dia sudah belajar keaktoran juga di Jakarta sana. Dan aku lihat dia muridnya seorang acting coach yang sangat bagus gitu. Tapi pas bertemu denganku, dia tidak membuang metode yang dia punya tapi menyimpannya. Dia bilang gitu, simpan aja gitu metodenya. Aku punya penawaran yang lain. Kalau cocok silakan dipakai. Kalau memang itu tidak menolongmu, kamu pakai metodemu yang lama. Tapi sementara itu pakai metodeku. Kayak gitu. Berarti harus tetap ngosongin gelas dulu tuh setiap. Maksudnya termasuk Mas Alex misalkan ya ikut syutingan ada acting coach-nya gitu, tetap harus kosongin gelas lagi berarti. Iya. Ngosongin aku taruh di rumah. Bukan aku buang.
Bawa tumbler. Iya, Bang. Ya ganti tumbler biar nggak pecah di jalan. Benar sekali Mas Kipli. Terima kasih loh. Iya. Iya. Mas, kenapa kok ini, Mas? Tadi kan nulis novel, Mas. Terus dengar kabar ini mulai nulis naskah gitu, Mas. Apa sudah suntuk dengan keaktoran? Enggak, hobiku tuh banyak. Ini dia. Tamiya, terus apa lagi? Yoyo. Agar kamu bisa tetap hidup, seharusnya kamu punya banyak hobi. Oke. Kan gitu. Berarti nggak bisa bertahan satu hobi aja. Nggak bisa, hobimu turu. Sekarang gini, bayangin waktu pandemi kemarin. Ya. Banyak loh teman-temanku yang stres karena nggak ada jatah manggung dan seterusnya. Mereka nggak punya hobi lain. Stres, benar-benar stres. Mau ngapain, bingung. Sementara aku masih bisa pertukangan kayu. Oke. Aku masih menulis dan seterusnya. Nah, menulis itu untuk sesuatu yang tidak bisa aku bikin di keaktoran. Maksudnya gimana? Iya kan? Kenapa? Aku sering bikin rengginang, tapi kalau misalnya bikin rengginang yang rasa yang sekeras batu kan, aku nggak bisa taruh di rengginang. Aku harus bikin sesuatu yang lain. Oke, Batu. bentuk lain. Jadi ada cita-cita yang harus aku taruh di tempat lain, di keranjang lain. Menulis itu aku bisa menyutradarai di situ, di tulisan itu. Aku bisa bikin karakter lain. Aku bisa bikin panggung di situ, bikin film di situ. Dan aku ketemu dengan penikmat yang lain, pembaca. Pasar yang lain gitu. Ya. Oke. Senang aja. Kalau di film, Mas, nulis naskah film kan baru ini nih yang Swintra itu yang mau ke Busan. Iya. Gak Busan nih. Yo. Beda. Nggak beneran Busan Korea. Korea dong. Kemarin ya ke Busan, film itu. Kok nggak ke Busan, Mas? Iya, karena aku syuting sama kamu. Hehehe. Syuting sama kamu. Demi sinema Indonesia Demi sinema banget nih. Indonesia. Ya. Bukan karena kontraknya sudah ada. Oh gitu ya, tertulis ya. Suka aku gini nih. Kan gitu. Nah, jadi itu sebenarnya naskah Swintrah itu dari cita-citaku, aku pengen main sama mentorku tahun berapa? Lama banget. Ketemu sama Pak Landung Simatupang. Beliau aktor yang oke dan dia salah satu mentorku di bagian pelisanan, pengucapan. Saya bilang, Pak, kapan ya kita bisa satu panggung? Bukan film lah ya, aku bilangnya panggung. Kalau nunggu kayak gitu lama, Lex. Bikin aja sih gitu. Udah bikin. Terus aku nulis apa ya gitu waktu itu. Yang kira-kira aku bisa main sama Pak Landung. Udah tenggelam tuh. Cita-cita itu ingatan tenggelam. Terus ada project Danai Sering kan. Waktu di Lilo, teman-teman kreatif masih datang. Mas, kita bikin sekitar 6 tahun yang lalu. Mas, kita masukin proposal sana. Terus siapa yang nyutradarain? Waktu itu KTP ku belum Jogja. Dan aku tidak punya teknis penyutradaraan. Teman-teman Lilo juga nggak kuat dengan teknis, nggak punya pengetahuan itu di teknis penyutradaraan, kamera dan seterusnya. Cuma pengen aja. Tapi ngobrol waktu itu, aku punya ide nih. Idenya gini, wih seru itu. Pendek banget waktu itu. Terus tenggelam. Ingatan itu, cita-cita itu tenggelam. Sampai kemudian, Danais 3 tahun yang sebelumnya, itu Ayesa gitu, sutradara si Swintrah itu. Dia pernah nyutradarai aku di film Kepaten. Dia datang, Mas, aku pengen masuk ke Danais, coba ya, masa aku iklan terus gitu. Punya ide gak, Mas? Langsung, gitu. Punya. Yoi. Ini bisa aku masukin, aku main di sana ya kan. Ya lolos ya. Dan Pak Landung bisa main nih kan itu. Bener. Jadi aku memperalat mereka semua. Selama ini sudah dalam rencanaku. Rencanaku sejak 8 tahun yang lalu kan gitu. Nah, akhirnya cita-cita kesampaian. Punya. Mas, aku ceritakan. Begini. Wih, gila. Masukin ke Danais. Enggak lolos. Serius. Masuk pitching tapi enggak diangguk ya di situ. Terus Kenapa ya, Mas, nggak lolos, Mas ya? nggak tahu karena mungkin yang lain lebih oke. Oke, oke. Gak mungkin seleranya jelek kan? Iya, enggak. Gak mungkin dong, gak mungkin. Gak mungkin cuma orang-orang dalam kan? Gak mungkin dong. Terus ya masa naskah begini gak masuk gitu terus apa? Mungkin Swintrah butuh panggung yang lebih besar. Oh, akhirnya metode Aku gitu yang- bilang gitu. iya, Oh, bener-bener. ini panggungnya lebih besar. Nggak apa-apa, Danais nggak masuk. Kalau ada pendanaan yang lain bisa masukin. Terus ada inkubator apa itu di Singapura tentang penulisan naskah kan, lab itu terus. Oh iya. Mas, aku masukin sana ya, silakan. Cus, tembus. Dari 300 sekian proposal gitu, di Asia itu, kami mewakili Indonesia gitu. Yo. Sana itu. Nah, masuk nih, dimentorin di sana.
Enteng. Ada Mas Angginun juga di sana ya kan. Terus udah dirombak, udah selesai nih. Mas masukin lagi ya ke apa itu tempat lain tuh. Nggak lolos juga. Terus bilang panggungnya kecil itu. Mungkin terlalu sensitif naskahnya. Iya Mas. Dan Nice buka lagi. Mas masukin lagi. Silahkan. Karena aku udah nulis naskah nih. Ya. Senjata udah aku bikin. Silakan gunakan senjata itu. Terus mereka aku cuman empu. Terus masukin. Cet. Diangguk. Disetujui. Produksi. Bla 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 bla. Mentoring dan seterusnya. Mas masukin ke festival. Tujuan kita kan itu aku bilang. Ya. Dilihat banyak orang. Lantas. Busan tembus itu kan. Alhamdulillah. Ya, walaupun awalnya di Jogja, yang terimanya di Singapura. Tapi kan udah syuting. Iya, Mas, udah syuting ya berarti Swinto itu ya. Ya. Aku punya rokok. Aku masih ada yang mengganjal sih Mas. Coba. Perkara. Bangun dulu kan. Iya, apa ya dari tadi ya? Kok ngayangku terus ya? Kamu ini kan nggak ilegal loh mengganjal itu. Beda dong. Bukan. Beda dong. Nggak perlu diperjelas ya. Oke. Nggak lucu kalau itu diperjelas nanti. Gitu dia. Sebenarnya tuh apa ya? Aku merasa ketika orang-orang aktor-aktor ini sudah belajar acting, terus dia dipanggil ke produksi, kenapa masih harus ada acting coach-nya gitu? Maksudnya kan dia udah waktunya untuk bekerja, disuruh bertempur gitu kan. Kenapa masih ada acting coach-nya? Maksudnya kayak apakah DOP ketika syuting harus ada DOP coach-nya gitu loh. Ya, Kayak gitu maksudnya kayak karena sutradara tidak melulu mengurusi satu program acting itu. Dia lebih mengurusi yang lain, lebih banyak lagi. Ya. Ranah kreatif yang Kemasannya, kemasannya, kreatifnya. Acting jadi aja deh di sini. Nah, aktor-aktor itu sehebat apapun, kadang ya maaf ya, naskah udah dapat lama nih, Ya. tapi bacanya baru pas di lokasi. Bisa, Bener ini. kan gitu. Nggak usah bisa. kayak gitu aku. Kan bisa. Maka butuh yang namanya pengawas, acting coach. Dia tidak mengajari acting, dia hanya ikut bareng-bareng membedah naskah, menemani sebenarnya, menemani. Terus dia sambungan dari sutradara maunya gimana untuk adegan ini. Di samping dia juga menawarkan, di samping aktor-aktornya menawarkan. Kayak gitu, hanya untuk penyambung aja sih. Nah, dari setelah tadi kan pembahasannya sampai acting coach akhirnya mengawasi ketika berjalannya. Misalkan Ridina mengantarkan apa yang diinginkan sama saudara karena dia udah ngelihatnya luas banget nih. Nah, terus akhirnya di hari H apa nih yang dilakukan oleh acting coach nih? Dia cuma ngawasin doang. Datang ke sana, kalau aktornya tidak manja, dan yang aku temui sih nggak manja. Jadi karena udah semua adegan sudah bukan hanya dilatihkan ya, udah ada beda teksnya. Jadi aku akan minta tolong ke telku, tolong minta ini siapin scene 18 misalnya. Terus mereka datang. Terus aku tanya, masih ingat kan scene 18 kayak gimana? Oke. Ya udah. Ya taruh aja di lapangan. Agak melenceng-melenceng dikit misalnya. Kadang sutradara berubah pikiran karena schedule yang padat atau apa. Ya. Kayaknya diubah aja deh gitu. Ya itu waktunya benar-benar acting coach bekerja, masuk ke lapangan terus ini sutradara minta diubah nih. Kira-kira gimana penawarannya? Misalnya tidak punya waktu itu. Aku akan ngasih blocking langsung. Gini aja deh, gini. Ya dialog mereka kan udah dapet dialog. Berarti acting coach ini harus udah ngerti banget sama visi dari awal itu seperti apa gitu ya. Tentu saja seperti itu. Ya. Tapi bukannya itu udah bagian dari tanggung jawab si aktor untuk kayak yang ya udah datang dalam kondisi siap gitu. Iya, makanya acting coach itu bentuk kerjaan yang baru. Oh. Kayak sutradara itu kan bentuk pekerjaan baru. Iya. Dulu kan nggak ada yang namanya sutradara, itu cuma kumpulan pemain terus karena berantem, menurutku bagus begini. Akhirnya beda sekarang malam ini kamu nonton di situ, nongkrong di situ ya. Iya. Besok gantian. Nah, kayak gitu. Jadi bentuk pekerjaan baru. Ya nggak apa-apa ngasih rezeki ke aku juga kan. Benar juga sih, benar juga ya. Sebuah lowongan kerja baru ya. Kadang kan ada juga film yang nggak pakai acting coach. Dia sutradaranya udah percaya aktor-aktornya oke. Dan itu bisa-bisa aja sebenarnya. Bisa. Kemarin juga aku nggak ada acting coach. Karena yang main di situ juga acting coach. Ada 3 acting coach di situ. Iya. Ngapain sih sih acting coach? Acting coach semua isinya. Iya Mas, pernah nggak Mas nge-coach acting coach? Pernah. Ya dia aku minta, aku tidak harus minta maaf. Nah, bilang pekerjaanku sekarang acting coach. Aku kasih metode ini, hasil dari sini, ya. Dan biasanya si acting coach yang ada di film itu, yang ketemu sama acting coach yang kerja di situ, itu biasanya lebih manja.
Oh malah jaraki mas yang menggodani. Manja. iya, iya. Enak nih ada yang ngawasin dan seterusnya. Ya, gitu-gitu lah. Iya. Tetap enak, kerja enak. Nggak bukan apa sih. Iya. Nggak jadi ada perbedaan terus habis itu malah kayak yang sengit gitu enggak ya? Enggak. Sehat Beb. Aku yang kerja selama ini ya, nggak tahu tempat lain. Sehat. Sehat. Ya. Kira. Bener. Apa itu membunuh karir orang lain? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin sejahat itu dong ekosistem film kita ya kan ya.